Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi unsur, definisi, dan dasar yuridis berlakunya hukum adat. Nah, di sini akan diterangkan oleh saya sendiri, Ramdan Saputra. Saya kelas 03 PKM 001 semester 3 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, langsung saja. Materi-materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pengertian atau definisi hukum adat, yang kedua unsur-unsur hukum adat, yang ketiga dasar yuridis hukum adat, yang terakhir yaitu tempat berlakunya hukum adat. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada materi pengertian atau definisi hukum adat. Nah, kita perlu ketahui pengertian atau definisi hukum adat yaitu adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini ada banyak kesenian-kesenian yang ada di atau hukum adat yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, di sini ada hukum adat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Van Vollenhoven. Nah, di sini menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi. Yang kedua ada Bushar Muhammad. Di sini menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi hukum itu sulit sekali dilakukan karena hukum adat masih dalam pertumbuhan. Di sini sama dengan sifat dan pembawaannya hukum adat. Lanjut, di sini ada Tirhar. Di sini beliau berpendapat bahwa hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan. Nah, keputusan itu berwibawa dan berkuasa dari kepala rakyat, yang dimana para warga adalah masyarakat hukum. Terus yang terakhir ada Surjono Sukanto. Nah, beliau berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, bersifat paksaan. Nah, jadi di sini hukum adat itu mempunyai akibat hukum bagi mereka yang melanggarnya. Nah, kita berlanjut ke materi yang kedua, yaitu ada unsur-unsur hukum adat. Nah, di sini ada unsur-unsur hukum adat adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. Yang ketiga, tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral. Yang keempat, adanya keputusan kepala adat. Yang kelima, adanya saksi atau akibat hukum. Yang keenam, tidak tertulis. Yang ketujuh, ditaati dalam masyarakat. Nah, kita beranjak ke materi yang ketiga, yaitu dasar yuridis hukum adat. Nah, di sini dasar yuridis hukum adat. Dasar berlakunya hukum adat ditinjau secara yuridis, yang dimana dalam berbagai peraturan perundang-undangan mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat. Berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Saragi 1984 ayat 15. Berdasarkan fakta dapat dibagi dalam dua periode, yaitu pada zaman kolonial, penjajahan Belanda dan Jepang, dan zaman Indonesia merdeka. Nah, di sini saya akan menjelaskan di masa kolonial. Nah, di masa kolonial ini ketentuan yang ada pada waktu sebelum penjajahan Jepang adalah ketentuan pasal 75 baru RR yang pada tahun 1925 diundangkan dalam STB nomor 415 JO 577 berlaku mulai 1 Januari 1926, dimasukkan dalam pasal 131
is, yang di sini in this states regulating lengkapnya. Nah, kita berlanjut ke tempat berlakunya hukum adat. Ada apa sih di sini? Nah, di sini keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara. Keberadaannya, tetapi penggunaannya terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 di mana menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Di samping itu juga diatur dalam pasal 3 UU PA pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Nah, sekian penjelasan mengenai definisi, unsur-unsur, dasar yuridis, dan tempat berlakunya hukum adat. Dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, benarnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.